Selamat siang sahabat tani. Sahabat tani, kali ini kita akan membahas tentang hama dan penyakit pada tanaman jagung. Biasanya yang menyerang tanaman jagung biasanya ulat geraya dan juga penyakit bule. Untuk penyakit bule biasanya kita melakukan dengan pencegahan. Banyak produk-produk pestisida untuk ulat geraya dan untuk pencegahan penyakit bule. Kita akan bahas satu persatu. Mudah-mudahan video kali ini bisa membantu dan sharing untuk sahabat tani semua untuk pemeliharaan tanaman jagung yang lebih maksimal dan lebih optimal untuk meningkatkan produksi tanamannya. Sahabat tani tetap semangat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Kombinasi ini gitu, jadi coba tidak tahu paketannya kalsium boron. Olas pestisida. Sahabat tani semua, selamat datang kembali di channel Bakul Racung. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi para petani, khususnya petani jagung, yaitu kita akan membahas hama dan penyakit pada tanaman jagung. Jagung adalah salah satu tanaman pangan utama di seluruh dunia, namun ia juga rentan terhadap berbagai hama dan penyakit yang bisa merusak hasil panen dan tentunya akan mengurangi kualitasnya. Jadi mari kita simak bersama bagaimana cara mengenali, mencegah dan mengatasi masalah-masalah ini. Yang pertama adalah hama dan penyakit pada tanaman jagung. Adalah tanaman yang mudah terpengaruh oleh berbagai jenis hama dan penyakit. Penyakit dapat disebabkan oleh patogen seperti jamur, bakteri, dan juga virus. Sementara hama adalah serangga yang merusak tanaman secara langsung. Mengidentifikasi masalah sejak sini sangat penting untuk mencegah kerusakan yang lebih parah dan memastikan hasil panen yang optimal dan maksimal. Yang kedua adalah hama umum pada tanaman jagung. Yang pertama adalah belalang. Belalang adalah salah satu hama utama yang sering menyerang tanaman jagung. Mereka memakan daun dan dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan pada seluruh tanaman. Gejala infeksi termasuk lubang-lubang di sekitar daun dan daunnya menjadi rusak. Untuk pengendalian, gunakan insektisida yang berbahan aktif seperti metomil, imidacloprid, permetrin, seperti dangke, apidor, glinsek, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah ulat geraya. Ulat geraya adalah larva dari ngengat yang
memakan daun jagung. Serangan ulat ini dapat menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada daun dan mempengaruhi pertumbuhan tanaman jagung itu sendiri. Biasanya tanda-tanda serangan adalah daun yang berlubang dan adanya larva di sekitar tanaman. Daun berlubang dan juga terkoyak, kadang-kadang menyebabkan kerusakan pada tongkol. Untuk pengendalian, penggunaan insektisida yang berbahan aktif seperti emamectin benzoat, chlorantinipol, fipronil, dan lain seperti Emasel, Merkur, Saporo, Perpaton, Cosima, dan lain-lainnya. Yang berikutnya adalah kumbang penggerek. Kumbang penggerek menyerang batang dan akar jagung. Gejala serangan meliputi batang yang berlubang dan tanaman yang tampak layu. Kumbang ini juga dapat menyebarkan patogen ke tanaman. Pengendalian kumbang jagung dapat dicegah dengan penaburan insektisida seperti regen tabur, diasinon tabur, dan lain-lain. Sahabat tani, yang berikutnya adalah kutu daun. Kutu daun menghisap getah dari daun jagung dan dapat menyebabkan daun menguning serta mengganggu proses fotosintesis tentunya. Mereka juga dapat menyebarkan virus penyakit, menyebabkan daun melengkung atau kerusakan pada tongkol. Untuk pengendaliannya, gunakan insektisida sistemik atau jaga kebersihan area tanaman dan kontrol gulma. Untuk pengendalian, dapat gunakan insektisida dengan bahan aktif seperti abamectin, peridaben, dimetoat, seperti Abasel, Samit, Kanon, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah penyakit umum pada tanaman jagung. Yang pertama adalah penyakit karat jagung. Penyakit ini ditandai dengan munculnya bercak-bercak karat yang berwarna coklat pada daun jagung. Karat jagung dapat menurunkan hasil panen secara signifikan jika tidak diatasi dan ditanggulangi dengan benar. Untuk pengendalian, dapat menggunakan fungisida dengan bahan aktif seperti Sindep dan oksiklorida, seperti Zebr dan Nordox, dan lain-lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah busuk tongkol, disebabkan oleh jamur fusarium yang menginfeksi tongkol jagung. Gejala penyakit ini meliputi adanya bercak berwarna coklat pada tongkol dan kerusakan yang signifikan pada biji jagung. Pengendalian bisa menggunakan insektisida dengan bahan aktif propiconazole, chlorothalonil, seperti Remasol, Daper, Ventra, dan lain-lainnya. Penyakit berikutnya adalah penyakit layu bakteri atau Xanthomonas spp. Penyakit ini menyebabkan daun jagung menjadi kuning dan layu. Infeksi ini biasanya dimulai dari bagian bawah tanaman dan menyebar ke batang dan daun. Layu bakteri dapat dicegah dengan dikocor anbus dan trikoblis sebelum adanya serangan. Kemudian yang berikutnya adalah penyakit virus mosaic. Penyakit ini menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat dan bercak-bercak kuning pada daun. Virus ini dapat menyebar melalui serangga penghisap atau melalui benih yang sudah terinfeksi. Kemudian berikutnya adalah penyakit buli.
Penyakit bule pada daun jagung disebabkan oleh cendawan atau jamur Cyclospora medis. Tanaman jagung yang terserang penyakit ini akan memiliki gejala berupa daun yang berwarna kuning, keputih-keputihan, bergaris sejajar dengan urat daun dan tampak kaku. Untuk pengendalian virus mosaik dan bule hanya bisa dilakukan dengan mencegah. Pertama, pada perlakuan benih sebelum penyemaian dilakukan dengan cara memberikan campuran Redomil atau Insurmax dan Acrobat pada saat masih benih agar tidak tumbuh jamur pada biji jagung. Kemudian penyemprotan fungisida dan bakterisida secara rutin dan berkala sebelum terkena bule dan virus. Pengendalian bisa digunakan dengan Zebir, Bactosin, ditambahkan pula KCl dan kalsium agar tidak mudah terserang bule. Jagung tahan terhadap penyakit. Berikutnya adalah cara pencegahan dan pengendalian untuk pengendalian hama. Gunakan pestisida yang sesuai dan tentunya ikuti petunjuk dan penggunaannya dengan benar sesuai dosis yang dianjurkan. Untuk pengendalian biologis yaitu memanfaatkan musuh alami hama seperti burung dan serangga predator. Penerapan teknik budaya tentunya dengan rotasi tanaman dan pemilihan varietas tahan hama dapat mengurangi resiko serangan hama dan penyakit. Untuk pengendalian hama dan penyakit, pilih benih jagung yang tahan terhadap penyakit tertentu seperti tahan bule dan lain-lain. Bersihkan peralatan dan lingkungan sekitar kebun untuk mengurangi penyebaran patogen. Kemudian pengendalian kultur, hindari penyiraman berlebih dan pastikan drainase tanah baik untuk mencegah infeksi jamur. Jadi lahan tidak terlalu lembab. Sahabat tani, itulah beberapa panduan tentang hama dan penyakit pada tanaman jagung. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat tani dalam mengelola tanaman jagung agar mendapatkan hasil yang maksimal dan tentunya optimal. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel ini untuk mendapatkan lebih banyak video yang bermanfaat tentang dunia pertanian. Sahabat tani, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sahabat tani, salam sukses selalu.